Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie yang masih akan melanjutkan part 2 dari serial Senseiya The Lost Canvas, di mana part ini akan menceritakan dimulainya penyerangan Hades ke Sanctuary dan Sang Pegasus yang menjalankan suatu misi di neraka. Kayak apa keseruannya? Mending langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Orang tua yang menyerang Yato di part sebelumnya berkata jika mereka sama-sama berada di pihak Athena. Ia pun menunjukkan kehebatannya di mana dengan menatap Yato aja zirah anak itu tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Ia pun lalu meminta Yuzuriha untuk meneteskan darahnya pada armor milik si Yato tersebut. Yang si kakek bilang darah seorang Sain bisa membangkitkan jiwa dari sebuah armor. Namun karena para Sain akan segera menghadapi perang suci, maka ia nggak meminta darah dari para Sain pemilik armor dan meminta Yuzuriha menggantikan peran mereka karena katanya walau bukan seorang Sain, kekuatan Yuzuriha ini setara dengan Silver Sain. Si kakek pun lalu memahat armor milik Yato hingga nggak lama, Yato merasakan jika armor unicornnya jadi lebih kuat. Setelah selesai dengan Yato, si kakek pun memeriksa keadaan Tenma yang katanya masih hidup berkat perlindungan dari gelang bunga buatan Athena. Walau masalahnya, si kakek bilang saat ini jiwa Tenma masih terkurung di dalam neraka. Dan karena itu, Yato harus pergi ke sana untuk membebaskannya. Yato pun diberikan sebuah pedang untuk melindunginya saat berada di neraka. Hingga kemudian si kakek memulai ritual dengan mengeluarkan jiwa Yato dari tubuhnya dan kemudian mengirimnya ke neraka tersebut. Yato pun akhirnya tiba di neraka dan gak diduga si kakek juga mengirimkan Yuzuriha untuk membantunya. Keduanya pun bergegas mencari Tenma dan berhasil menemukannya terikat di sebuah gedung bernama Gerbang Neraka. Namun sialnya gedung itu dijaga oleh anak buah Hades. Beruntung Yuzuriha bisa mengalahkan orang itu dengan mudah. Yuzuriha nggak menyadari jika ada satu penjaga lagi yang menyerangnya dari belakang. Namun ia selamat karena Yato melindungi gadis itu. Sang gadis pun kembali menyerang walau ia nggak bisa menyentuh pria tersebut. Dan melihat hal itu, Yato bergantian menyerang dan berhasil membuat retak armor lawannya itu. Perbuatan Yato membuat pria itu marah dan hampir aja menghabisinya bersama Yuzuriha. Namun Tenma lalu mengamuk dan bisa melepaskan diri dari ikatan. Dan untuk pertama kalinya Tenma pun mengeluarkan pukulan Pegasus yang bisa mengakhiri perlawanan pria tersebut. Yato lalu meminta Yuzuriha untuk segera menghidupkannya karena Hades udah mulai bergerak untuk menghancurkan Sanctuary. Namun Yuzuriha menjawab ini belum saatnya sebab mereka bertiga harus menjalankan misi di bagian terdalam neraka yang Yuzuriha bilang bisa mengubah hasil dari perang suci. Ketiganya pun auto menuju ke bagian terdalam neraka tanpa mereka tahu si Minos udah mulai menghabisi para Silver Saint Athena yang berjaga di sekitar Sanctuary. Minos dan anak buahnya pun lalu melanjutkan perjalanan menuju Sanctuary, namun mereka dikejutkan oleh banyak bunga mawar yang tiba-tiba muncul. Dua anak buah Minos mencoba menghancurkan mawar-mawar itu, tapi kemudian mereka tewas begitu aja. Yang ternyata itu adalah perbuatan Saint emas Pisces yang bernama Albafika, di mana pria ini dijuluki dengan iblis mawar. Para Spectre langsung menyerang serentak, namun Albafika bisa menjatuhkan mereka menggunakan bunga mawarnya yang beracun. Di pihak Spectre ada seorang pria yang kebal dari racun dan bersiap menghadapi Albafika. Ia langsung menyerang, namun sang Saint Pisces mengeluarkan mawar-mawar hitam yang jauh lebih kuat dari mawar merah sebelumnya. Albafika lalu dikejutkan karena lawannya itu bisa mengeluarkan kabut ungu beracun yang dapat membuat semua mawarnya layu seketika. Ia pun lalu dikelilingi kabut beracun dan Albafika yang gak mau semua kabut itu menyebar ke Sanctuary dan pemukiman sekitar memilih menyerap semua racun tersebut ke dalam tubuhnya.
Albafika terlihat udah nggak bergerak, walau nggak lama ia bisa bangkit lagi karena ternyata seluruh tubuh bahkan darah si Albafika ini mengandung racun guys. Hingga akhirnya ia pun bisa menghabisi lawannya itu menggunakan duri-duri beracun. Melihat anak buahnya kalah, Minos pun bermaksud turun tangan langsung melawan sang Shining Pieces. Ia pun langsung membersihkan semua mawar Albafika dengan kekuatan angin yang luar biasa. Minos tahu-tahu udah berada di hadapan Albafika dan kemudian mengikat sang Saint emas dengan benangnya. Dengan kejamnya, Minos lalu berkata sebelum menghancurkan Sanctuary, para Spectre akan menghancurkan desa yang coba Albafika lindungi. Albafika nggak berdaya menghentikan para anak buah Minos yang menuju desa tersebut. Minos lalu mengendalikan lengan Albafika yang ia buat menghajar dirinya sendiri. Tapi kemudian Albafika mematahkan bahunya agar Minos nggak bisa mengendalikan lengan itu lagi. Dan ia berkata walau harus mati pun Albafika nggak akan membiarkan si Minos melewatinya. Scene lalu berpindah pada 5 anak buah Minos yang udah sampai di dekat pemukiman penduduk. Mereka pun langsung berniat menyerang tanpa mereka tahu Albafika udah menanam banyak jebakan mawar putih yang auto membuat mereka semua tewas. Balik lagi ke Albafika yang rela mematahkan tangannya sendiri agar bisa menyerang Minos menggunakan jurus pamungkasnya. Tapi si Minos sama sekali nggak tergores dan malah ia yang kemudian bisa menghabisi sang Saint emas dengan menghancurkan semua tulangnya. Setelah menghabisi Albafika, Minos pun lalu mendatangi desa dan menghancurkannya. Salah satu gadis bernama Agatha yang sangat mengagumi Albafika masih percaya jika sang Saint Pieces akan menolong mereka. Walau sialnya ia malah bertemu langsung dengan si Minos. Minos yang melihat Agatha menggunakan bunga mawar di bajunya auto ingin menghabisi gadis kecil tersebut. Beruntung Sion datang melindungi gadis itu. Melihat kedatangan sang Aries, Minos pun langsung mengikat tubuh Sion dan bermaksud menghabisinya seperti Albafika. Tapi nggak diduga seseorang datang dan berhasil memutuskan benang-benang milik si Minos. Dan yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah Albafika yang masih bisa bertahan hidup. Minos tentu nggak percaya Albafika yang udah ia patahkan semua tulangnya bisa muncul lagi di sana. Dan dengan sombongnya ia lalu merendahkan Albafika dengan berkata walaupun sang Pieces melawannya lagi hasilnya akan tetap sama. Untuk membuktikan perkataan Minos, Albafika pun kembali menyerang dengan jurus pamungkasnya. Minos masih aja nggak bergeming dan malah bisa menyerang balik. Si Minos dengan pedenya lalu menantang Sion tanpa ia sadari Albafika berhasil menusukkan setangkai mawar di dadanya. Mengetahui hidupnya nggak bakal lama lagi karena racun si Albafika, sebelum mati Minos bermaksud menghancurkan seluruh desa. Beruntung Sion bisa membuat dinding pelindung yang mengurung Minos di dalamnya. Hingga akhirnya pertarungan Minos dan Albafika pun berakhir imbang karena keduanya sama-sama tewas. Scene lalu berpindah pada Hades yang menyadari jika serangan pertamanya ke Sanctuary udah gagal. Dan karena hal itu, ia pun membangkitkan banyak anak buahnya yang udah tewas untuk kembali menyerang. Balik lagi ke Sanctuary di mana si kakek mengutus anak buahnya ke sana untuk menyampaikan pesan agar pihak Athena bertahan selama 1 hari lagi yang katanya saat itu sang Pegasus akan kembali bangkit. Sementara itu, di neraka Yuzuriha memberitahu Tenma dan Yato kalau misi mereka adalah mengambil buah bernama Mukuroshi, di mana dengan buah itu katanya mereka bisa menghentikan para Spectre yang udah mati agar nggak bisa dibangkitkan kembali. Mereka pun hampir sampai di tempat tujuan, tapi sialnya Hades selalu datang ke sana juga. Kedatangan Hades ke sana karena ia ingin mengajak Tenma bergabung dengan pasukannya, walau tentu permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh si Tenma. Mendengar penolakan itu, Hades pun berkata jika suatu saat mereka pasti akan bertarung dan ia lalu bilang akan menunggu kedatangan Tenma di Sanctuary.
Tenma dan teman-temannya lalu melanjutkan perjalanan dan berhasil menemukan pohon yang mereka cari berada di atas sebuah air terjun darah. Saat mereka mendaki bukit, terjadi sebuah keanehan di mana Yuzuriha dan Yato tiba-tiba aja berhenti bergerak. Yang ternyata itu adalah perbuatan Saint Emas Virgo bernama Asmita yang muncul menemui Tenma. Tenma merasa aneh bagaimana seorang Saint Emas bisa berada di sana. Yang ternyata Asmita ini adalah seorang pengkhianat yang berpihak pada si Hades. Asmita lalu menjatuhkan Tenma dan memberitahu jika perang suci itu nggak hanya terjadi di zaman mereka. Dan sejak zaman mitologi, ceritanya selalu sama di mana Saint Pegasus selalu melindungi sang Dewi Athena. Dan katanya sang Pegasuslah satu-satunya orang yang bisa melukai Hades. Namun si Asmita lalu mengejek Tenma dengan berkata Pegasus di zaman ini hanyalah orang emosional dan sembrono yang gak akan bisa menyelamatkan dunia. Tenma lalu menyerang Asmita dan di sini daripada sebagai musuh, si Asmita lebih terlihat sedang melatih Tenma. Bahkan ia berkata jika nggak bisa mengalahkannya, Tenma nggak akan mungkin bisa mengalahkan Hades. Asmita lalu bangkit dari pose meditasinya dan menyerang Tenma dengan jurus terkuatnya, di mana teknik itu bisa melumpuhkan semua indera si Tenma dan Asmita hanya menyisakan indera keenamnya aja. Asmita lalu memperlihatkan sebuah gambaran pada Tenma jika dirinya menghabisi Athena, membuat Tenma sangat marah dan berhasil mengembalikan semua inderanya. Bahkan ia bisa menyerang Asmita dengan kosmo yang sangat besar. Tapi itu ternyata adalah ilusi Asmita yang berkata jika sekarang Tenma udah berhasil membangkitkan keenam inderanya. Tenma tahu-tahu udah berada di depan pohon Mukuroshi dan membuat pohon itu hancur. Dan sebelum menghilang, Asmita berkata jika mereka akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Yato dan Uruziha pun kembali bisa bergerak dan Tenma lalu memberitahu jika ia berhasil mendapatkan buahnya. Dan karena hal tersebut, misi mereka udah selesai dan part 2 pun juga ikut selesai. Oke, karena part 2-nya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.